Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NIM akhir 182. Di sini saya akan mempresentasikan kebersihan dan kesehatan menurut hadis. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifahnya atau pengganti Tuhan di bumi. Oleh karena itu, manusia menjalani kehidupannya di bumi yang menjadi lingkungannya ini menduduki posisi sentral dalam mengelola lingkungannya secara baik dan benar guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan. Sebaliknya, kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan tidak akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi Dharma Laksana 2020. Hasil penelitian: 1. Definisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih, dan sebagainya. Terkadang bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci. Sedangkan dalam istilah fuqaha, taharah berarti sesuatu yang khusyuk, yang di dalamnya terkandung makna ta'abud atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanitasi lingkungan merupakan unsur mendasar dalam menjaga kesehatan. Adapun maksud sanitasi lingkungan adalah menciptakan lingkungannya yang sehat, yang bebas dari penyakit. Hal demikian hanya akan dapat dicapai dengan kebersihan yang sempurna. Kedua, hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ajaran Islam memandang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan yang baik di masjid, jalan, tempat umum, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Buktinya banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang ujian dan anjuran menghilangkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW bersabda, tatkala ada seorang yang jalan-jalan di suatu jalan, tiba-tiba ia menjumpai tangkal berduru di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran membersihkan lingkungan dari kotoran, maka tidak selayaknya dari seorang mukmin untuk meremehkannya. Inilah yang dipraktikkan Nabi kita Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, dan ulama salaf. Ketiga, sanksi bagi perusak lingkungan. Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kerusakan yang terjadi khususnya di bumi merupakan akibat dari gejala-gejala alam yang terjadi dan juga hasil ulah manusia itu sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang merusak lingkungan. Kesimpulan: menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan dilakukan dimulai dari kebersihan pada diri manusia itu sendiri, seperti badan, kuku, dan rambut. Kemudian kebersihan lingkungan tempat suci yang sering dipakai bagi orang-orang beriman lainnya yang menunaikan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Alam atau lingkungan memang disiapkan untuk manusia dan bahkan ditundukkan dalam rangka memudahkan manusia untuk memanfaatkannya. Jadi sebagai manusia sudah seharusnya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya dan tidak
merusak lingkungan dengan pencemaran lingkungan. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi kegiatan penelitian akademik. Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pembahasan syarah matan pada hadis kebersihan. Penelitian ini direkomendasikan untuk lembaga kebersihan lingkungan daerah setempat. Sekian dan terima kasih. Berapa menit? Tambah kesimpulanmu dhewe. 5 menit. Terus masih benar? Belum. Demi mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan, sebaliknya kesalahannya dalam pengelolaan lingkungan tidak akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis fisik dan melaksana hasil penelitian. 1. Definisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih dan sebagainya. Terkadang bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci. Sedangkan dalam istilah tahanan berarti sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna ta'abbud atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanitasi lingkungan merupakan unsur dasar dalam menjaga kesehatan. Adapun maksud sanitasi lingkungan adalah menciptakan lingkungannya yang sehat, yang bebas dari penyakit. Hal demikian hanya akan dapat dicapai dengan kebersihan yang sempurna. Kedua, hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ajaran Islam memandang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan baik di masjid, jalan, tempat umum, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Buktinya banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang ujian dan anjuran menghilangkan kandungan berbeda. Rasulullah SAW bersabda, tatkala ada seorang yang jalan-jalan di suatu jalan, tiba-tiba ia menjumpai tanggal berburu di jalan, lalu dia memikirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala bersyukurnya dan mengampuni dosanya. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran membersihkan lingkungan dari kotoran, maka tidak selayaknya dari seorang mukmin untuk memperhatikannya. Inilah yang diperhatikan Nabi kita Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW dan ulama salaf. Tidak ada sanksi bagi perusahaan itu. Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kerusakan yang terjadi khususnya di bumi merupakan akibat dari gejala-gejala alam yang terjadi dan juga hasil ulah manusia itu sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang merusak lingkungan. Menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan dilakukan dimulai dari kebersihan pada diri manusia itu sendiri, seperti badan, tubuh, kemudian kebersihan lingkungan tempat suci yang sering dipakai bagi orang-orang beriman lainnya yang menunaikan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga